Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin nama aku Lydia Pratiwi dari kelas 12 IPA 2. Aku akan mencoba menjelaskan apa saja sih yang aku pelajari dari bab 1 pelajaran kimia. Seperti yang kita ketahui, bab 1 itu membahas tentang sifat koligatif. Mau tahu penjelasan versi aku gimana? Tonton videonya. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Sifat koligatif dibedakan menjadi 4. Yang pertama, penurunan tekan uap atau delta P. Yang kedua, kenaikan titik didih atau delta TB. Yang ketiga, penurunan titik buku atau delta TF. Dan terakhir, tekanan osmosis larutan atau V. Nah, yang pertama adalah penurunan tekanan uap atau delta P. Penurunan tekanan uap atau delta P larutan merupakan berkurangnya tekanan uap larutan yang relatif dengan tekanan uap pelarut murni dikarenakan adanya pengaruh penambahan zat terlarut non-volatile. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti 1. Pengeringan dan pembentukan garam pada lautan mati, yang kedua pembuatan kolam renang apung, dan yang ketiga adalah mendapatkan benzena murni. Ingat, jika mudah menguap, tekanan uapnya tinggi, dan jika sulit menguap, tekanan uapnya rendah. Rumusnya adalah tekanan uap larutan lebih kecil dari tekanan uap pelarut. Delta P sama dengan P0 dikurang P. Nah, di sini itu ada dua keadaan. Yang pertama ada untuk larutan non-elektrolit, dan yang kedua ada untuk larutan elektrolit. Oke, sifat koligatif yang kedua adalah kenaikan titik didih atau delta TB. Titik didih adalah suhu di mana tekanan uap suatu cairan lebih kecil dari tekanan udara luar atau tekanan di atas permukaan cairan. Ingat, delta P larutan sama dengan titik didih luar lebih besar dari titik didih pelarut. Delta TB sama dengan TB larutan dikurang TB pelarut. TB larutan sama dengan delta TB plus TB pelarut. TB larutan sama dengan delta TB plus 100 derajat Celcius. Rumusnya adalah 1. Larutan non-elektrolit delta TB sama dengan M dikali KB sama dengan GT per MR dikali 1000 per GP dikali KB. Yang kedua, larutan elektrolit delta TB sama dengan M kali KB kali I sama dengan GT per MR kali 1000 per GP dikali KB dikali I. Contoh dari kenaikan titik didih atau delta TB dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, distilasi atau penyulingan minyak bumi. Yang kedua, penggunaan panci presto saat memasak. Yang ketiga, radiator kendaraan bermotor. Yang keempat, ada penyulingan gula. Yang kelima, memasak menggunakan garam. Dan yang terakhir, penambahan bumbu setelah air mendidih saat memasak. Sifat selanjutnya adalah penurunan titik beku atau delta TF. Titik beku adalah suhu di mana suatu cairan mulai membeku. Suatu cairan dapat membeku di suhu 0 derajat Celcius. Ingat, adanya delta P menyebabkan titik beku larutan kurang dari titik beku pelarut. Delta TF sama dengan TF pelarut dikurang TF larutan. Delta TF sama dengan 0 derajat Celcius dikurang TF larutan. TF larutan sama dengan 0 derajat Celcius dikurang delta TF. Rumusnya adalah 1. Larutan non-elektrolit, contohnya gula, glukasa, sukrosa, urea, dan alkohol. Delta TF sama dengan M dikali KF. Delta TF sama dengan GT per MR dikali 1000 per GR dikali KF. Yang kedua adalah larutan non-elektrolit, contohnya asam, basa, garam. Delta TF sama dengan M kali KF kali I sama dengan GT per MR dikali 1000 per GP dikali KB dikali I. Contoh penurunan titik beku atau delta TF dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Anti beku pada radiator mobil. 2. Membuat campuran pendingin. 3. Anti beku dalam tubuh hewan. 4. Penambahan anti beku pada minyak kelapa. Dan yang terakhir adalah mencairkan salju di jalan raya. Oke, sifat koligatif yang terakhir adalah tekanan osmotik larutan atau V. Osmosis adalah peristiwa mengalirnya molekul-molekul pelarut dari larutan encer ke larutan yang lebih pekat melalui membran semi-permeabel. Tekanan osmotik adalah tekanan yang dibutuhkan untuk mencegah terjadinya osmosis tersebut. Ingat, isotonis V1 sama dengan V2. Hipertonis V1 lebih besar daripada V2 dan hipotonis V1 lebih kecil daripada V2. Dan rumusnya adalah 1. Larutan non-elektrolit V sama dengan M dikali RT. 2. Larutan elektrolit V sama dengan M kali RT I.
I sama dengan GT per MR dikali 1000 per GP dikali R dikali T. Nah, contoh tekanan osmotik larutan atau V dalam kehidupan sehari-hari adalah: yang pertama, terlalu lama berendam menyebabkan jari-jari mengeriput. Yang kedua, mata yang kering akibat penggunaan lensa kontak atau soft lens. Selanjutnya, ketika mempelajari sel darah merah. Yang keempat, pengawetan selai dan jeli. Dan yang terakhir adalah berkumur dengan air asin dapat mengurangi sakit tenggorokan. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi atau penjelasan materi di bab 1 ini versi aku. Aku akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.